Comes Adi Ray. I love this guy. He's a great bodybuilder. The crowd is in for a treat tonight. 200 pounds, 5 feet 11 inches tall. Yeah, you know what he's thinking? He's thinking, how am I going to get this trophy on the plane? It looks like a weapon. All the way from Indonesia. And I knew from the minute I saw this guy that he was going to be the one to contend with. And I tell you, he's one to contend with tonight. Rims, and is now a hot property as a television commercial actor. It's safe to say that Adi is now one of the most recognized faces and bodies among the world's best natural bodybuilders. Mike Matarazzo was a big hitter. After, I believe it was a couple years, he needed to diet and get into better shape. And we started sponsoring Adi to come to our Musclemania TV shows in the United States and in other countries. So we flew him to the US, we flew him to Hong Kong, a couple other countries, and he would participate in those shows, and he would basically win almost every competition. I think he only lost one time, but he would win every competition that he competed in. Let's go. Saya sebenarnya ke Amerika pertama kali tuh tahun 1994 tuh Pak. Ya jadi dari tahun 1994 sampai tahun 2013 atau 2014 ya kalau nggak salah, itu adalah kalau boleh dibilang bolak-balik lah, mungkin kadang-kadang bisa setahun 2 kali, setahun 3 kali, ya kadang-kadang mungkin skip ada tahun tertentu, tapi pasti terus-menerus lah ya ke Amerika. Nah, baru kesempatan, udah hampir 10 tahun nggak kesini lagi, balik lagi, apalagi setelah musim infeksi gitu. Ya saya bersyukur bisa kembali ke sini. Kalau saya selalu menganggap kalau Amerika itu sebenarnya, kalau boleh saya bilang tuh sebenarnya tempat belajar lah, karena kebetulan memang industri yang saya geluti itu adalah industri kebugaran dan kesehatan ya. Jadi hampir sebagian besar kalau berbicara material studi, referensi, jurnal, termasuk juga mungkin karir saya juga dulu juga berawalnya di sini gitu. Dan kebetulan juga saya juga banyak berhubungan dan juga disponsori atau dipromotori juga sama orang di sini. Saya juga dulu di awal-awal karir juga mendapatkan publikasi atau ya berbagai hal yang juga ada relate dengan Amerika gitu ya. Jadi ada satu kenangan yang baik gitu bagi saya, makanya kenapa mungkin ya setelah 10 tahun, karena pada saat itu memang saya berfokus di Indonesia kan mungkin first thing first lah Pak. Jadi ada sesuatu hal yang memang saya harus lakukan dulu. Nah sekarang ada kesempatan lagi ke sini, semuanya lancar lah, semuanya baik. Ini pertama kali lagi ke sini, saya kebetulan kali ini ada di daerah di Pasadena ya. West Coast memang tujuannya kali ini tripnya. Dulu saya memang pernah tinggalnya di East Coast. Kalau Bapak tahu, saya tinggal di waktu itu di sahabat saya ya. Ya saya bersyukur sekali pada saat itu setengah tahun saya tinggal di daerah di Virginia waktu itu di East Coast. Tahun 1994 itu awal mula saya ke Amerika. Nah, tapi memang karir banyak saya di West Coast. Salah satu mungkin organisasi yang juga saya banyak terlibat itu ya memang kebetulan pada saat itu ya adalah Musclemania. Alasannya lebih kepada dan base-nya di West Coast. Kantornya di Rosemead, dekat sekali sama di sini ya kebetulan. Kalau teman-teman tahu, saya kebetulan hari ini saya ada di Pasadena. Well, I'll tell you a little story. When I realized, I always knew Adi as a good bodybuilder that I saw when he was 20 years old. It was this big pudgy bodybuilder when I first met him. Remember when you were in Maryland, he was like this big pudgy bodybuilder to a bodybuilder who learned really how to turn himself from a badminton player, right? It was badminton, from a badminton player to a bodybuilder. I mean, who goes from badminton to bodybuilding? Adi Ray. So if he can make the transition from badminton to bodybuilding, who am I to tell him how to train or what to do? He knows what he's doing, right? So, you know, when I realized the first time that he wasn't just
a good representative for natural bodybuilding and a great representative for Musclemania. It was when I went to Indonesia the first time, and he picked me up at the airport. And from the moment that I walked out of the immigration and got my bags, and he was there was just throngs of people around him, and I was like taken aback, like, what is this? And as we walked to the car, there was all these people. You remember all these kids were running toward Andy Ray and shouting, Andy Ray, Andy Ray. And this was 30 years ago, right? This was a long time ago. And even to get in the car, they were taking my bags. They wanted to put the bags in the car because I was with Andy Ray. And they would chase us out of the parking lot. And then when we were driving down the expressway, we got to the toll booth. We got to the toll booth, and the toll booth driver says, "Oh, it's Andy Ray, it's Andy Ray." And all the other toll booth drivers came over to meet Andy Ray. And I was saying, "Oh my God, this guy's like a superstar." You remember that? And that was the first time I went to Indonesia. So it was quite impressive. So. California mungkin dikenal sebagai salah satu mungkin negara bagian yang juga mungkin kalau boleh dibilang is probably, yang nggak tahu ya, kalau ngomongin one of the fittest states gitu di Amerika mungkin kali ya, nggak tahu juga gitu. Tapi di sana ada berbagai sejarah, mulai dari Muscle Beach, ada Gold's Gym, ada dan sebagainya gitu. Kebetulan juga ada di State of California kan. Jadi mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa saya kebetulan hari ini ada di sini. Gitu. Saya pernah kesini jadi restoran dulu. Oh iya. Tapi kayaknya sekarang nggak tahu. Ya, jadi kalau berbicara Amerika, saya punya sebuah asosiasi yang tinggi dan besar di sana ya, karena kalau mungkin berbicara industri fitness dan bodybuilding gitu ya, mungkin kalau istilahnya mungkin kayak panutan-panutan ya, kayak kejuaraan-kejuaraan, kayak mungkin juga ya mentor, coach, guru dan sebagainya, itu semua memang paling banyak di Amerika ya. Jadi waktu itu tahun 1994 pertama kali saya ke sini. Keinginan saya adalah mungkin yang nomor satu, jadi ada, kalau teman-teman dulu pernah tahu ya istilahnya, kalau kayak the Mecca of bodybuilding itu kan namanya Gold's Gym gitu. Gold's Gym itu adanya di kebetulan areanya di Venice Beach ya gitu, di sana. Nah jadi itu mungkin cita-cita saya dari dulu, saya mau pergi ke centernya of bodybuilding itu gitu. Jadi awal saya memang maunya ke sana. Nah jadi saya merasa bahwa saya akan bisa mendapatkan banyak hal pada saat itu. Mulai dari saya bisa belajar apa sih bodybuilding, binaraga. Saya mungkin bisa belajar sama surroundingnya, sama lingkungannya. Dan juga pertama kali bisa melihat fasilitas gym yang lengkap gitu ya. Juga berbagai informasi dan pengetahuan yang available ada di sana. Cuma mungkin pada saat itu saya dapetinnya lebih banyak dari toko buku sih tepatnya. Dan kebetulan memang berbeda mungkin dengan di negara-negara lain di mana kita mesti harus beli bukunya gitu ya. Kalau di Amerika kita bisa jadikan toko buku sebagai perpustakaan gitu. Jadi kerjaannya pergi ke toko buku, saya baca buku, saya bawa buku tulis, lalu saya catatin semua isi bukunya gitu. Jadi bisa berjam-jam di toko buku. Lalu waktu itu setelah 6 bulan saya di Amerika di tahun 1994 itu, waktu saya umurnya sekitar juga 24-25 tahun itu, saya balik ke Indonesia. Nah buku itu saya jadikan sebagai sebuah pegangan bagi saya untuk saya aplikasikan. Saya juga bukan dari keluarga yang mampu di mana misalnya orang tua saya bisa pergi menerbangkan saya ke Amerika. Pada saat itu nggak terjadi memang, tapi saya waktu itu juara PON gitu. Waktu itu PON tahun 1993, saya juara binaraga juara 2. Dulu Gubernur DKI namanya Suryadi Sudirja memberikan bonus kepada saya berupa uang dalam bentuk rupiah sih. Sebenarnya kecil uangnya Pak, cuma 5 juta rupiah. Tapi dulu kebetulan dolarnya masih 1.500 atau berapa. Jadi uang 5 juta itu akhirnya saya tukarkan ke dolar, lalu saya belikan tiket ke Amerika. Nah di tiket di Amerika itu
pada saat itu harganya itu cuma $600 kalau nggak salah. Iya, yang which is berarti kalau hitungannya $600 kaliin cuma 1.500, jadi cuma berapa tuh harganya? Jadi nggak seberapa gitu ya. Nah, jadi pada saat itulah saya memutuskan pergilah ke Amerika dan tinggal bersama teman saya pada saat itu memang di Virginia. Tapi singkat cerita, selama saya 6 bulan itu saya benar-benar explore, mulai dari latihan, mulai dari saya belajar, termasuk juga akhirnya saya ikut pertandingan-pertandingan pada saat itu gitu di seluruh beberapa negara bagian lah di Amerika. Tapi pada saat itu memang banyak di Washington DC, banyak di Virginia, sampai akhirnya lah saya bertandinglah di California pada saat itu. Makanya kenapa setelah saya bertanding di tahun tahun berikutnya, di tahun 95 dan tahun 96-nya, akhirnya saya juara. Nah, pada saat itulah saya disponsori oleh salah satu company di Amerika, namanya American Sports Network, yang kebetulan dulu memang punya one of the hittest fitness show di ESPN pada saat itu, namanya American Muscle Magazine. Dan saya jadi juara dunia overall Muscle Mania. Makanya kenapa pada saat itu akhirnya publikasi liputan tentang kami sebagai atlet binaraga pada saat itu sangat besar. Kita ada di berbagai majalah-majalah, mulai dari Iron Man, Muscle Magazine, lalu Muscular Development dan sebagainya. Akhirnya pada saat itulah jadi saya mengenal industri ini dan juga bersyukur bisa punya teman-teman yang banyak. Nah, saya di sini saya bertemu dengan teman-teman lama saya. Ada Mike O'Hearn, ada Clark Bertram, ada Stan McQuay, ada beberapa atlet-atlet lainnya juga, dan juga termasuk atlet-atlet baru atau kawan-kawan baru yang saya temui di sini. Ya, itu refreshing bagi saya gitu ya, memberikan satu motivasi juga kepada saya untuk dapat semangat baru lagi nanti saya pulang ke Indonesia. Mungkin ada berbagai ide-ide gitu ya. Kayak kemarin saya lihat berbagai kegiatan yang dilakukan di sini. Mungkin Stan McQuay dengan Physique Inc-nya mereka mengadakan kegiatan workshop gitu, persiapan contest preparation, lalu ajarin latihan yang baik dan benar, lalu mungkin ada Q&A, dan terutama mereka mungkin fokusnya memang banyak ke latihan posing gitu ya untuk sebuah pertandingan gitu ya. Saya rasa itu ide baik juga kalau di Indonesia juga bisa dibuat kayak gitu karena maraknya pertandingan yang udah makin banyak. The year was 1995. Hundreds of competitors, thousands of participants, a crowd gathering in the lobby. I had to make my way through the crowd, and I see Adi Ray. He had taken off his clothes, not pumped up, everybody looking at him. And when I saw Adi Ray, I knew I was witnessing a legend. Physique's just an added plus. You've always been somebody I really respect in how you carry yourself. If you're a bodybuilder, you're not just a student. We are a student for like a painter use a canvas. For us, true bodybuilder, they use their body as a media for them to express their art of life. Joe Weider said that bodybuilding is important for nation building. I think that strong country comes from a strong people. Saya bersyukur kemarin diundang Mike O'Hearn. Sebenarnya saya sama Mike dan sama Clark sebenarnya kita temenan aja. Saya pikir saya datang ke tempat mereka tuh hanya buat ngopi-ngopi gitu. Taunya sampai sana ternyata mereka punya si Titan Castle itu, ternyata di situ ada podcast mereka. Jadi akhirnya kita ngobrol dan kebetulan waktu itu memang live ya. Jadi live di Instagram, jadi bagi teman-teman yang waktu itu nonton ya bisa langsung, tapi yang nggak nonton akhirnya ada cuplikan-cuplikannya di YouTube ya, mudah-mudahan nanti ada lebih banyak lagi cuplikannya. Cuma belakangan kemarin kan teman-teman baru lihat mungkin sebagian-sebagian. Tapi poinnya adalah saya bersyukur jadi menjalin kembali ya silaturahmi. Udah lama kadang-kadang nggak ketemunya hanya cuma di Instagram dan sebagainya. So my name is Louis Zwick. And I started producing fitness shows for ESPN 47 years ago. We used to produce a TV show, a regular TV show on ESPN called American Muscle. And American Muscle was a magazine cavalcade of fitness and bodybuilders from all over the world. It was called American Muscle, but it featured everybody around the world. And we used to have talent scouts that would look for the best talent. And in those days,
there was no internet, there was no social media, there was ESPN, and that was it. So if you were on ESPN, you had all the exposure and publicity, and we were always looking for the new best talent. And so one of our scouts told us about his potential. So we met him on his way back to Indonesia. We met at Los Angeles Airport, and we invited him to be part of one of our events called Musclemania. And Musclemania in those days was the first natural bodybuilding show in the world, and we produced it as a made-for-television show for ESPN. And so that's how Musclemania started. It was a TV show, and we invited Addy to be part of that TV show. As Musclemania, and became, by de facto, a great representative of natural bodybuilding and the Musclemania natural brand. So we were very happy and very proud then, and all these years later, we're just as happy and even more proud that we still have this great relationship with Addy Ray as a natural bodybuilder representing the natural bodybuilding movement as well as Musclemania. Hopefully someday in the future I can have my own gym, hopefully this year, so I can help a lot of young people in Indonesia wants to work out, wants to do bodybuilding seriously. The most well-known champion outside the United States is Addy Ray, the most recent Musclemania victor. Addy is known throughout Asia not only as a bodybuilder, but as a television personality and commercial star. He's made it his single-handed mission to bring bodybuilding up to 1997. Saya bersyukur waktu itu di awal-awal saya sebenarnya bertanding sih banyak kalahnya ya. Kalaupun menang itu karena juara 3 dari 4 peserta gitu ya. Juara 1 dari 1 peserta gitu ya. Tapi akhirnya beneran bisa jadi juara gitu ya. Tapi intinya awalnya itu adalah lebih kepada kayak lebih mencari pengalaman aja. Pada saat itu juga dulu nggak banyak ya, terutama di industri. Kalau kita ngomongin organisasi natural bodybuilding itu, heavyweights itu nggak banyak. Kebanyakan rata-rata di bawah middleweight atau lightweights gitu ya. Nah jadi pada saat itu saya bersyukur akhirnya benar-benar gitu ya, di tahun 95 dan di tahun 96 akhirnya saya bisa jadi juara overall, mengalahkan ratusan orang di kejuaraan internasional yang diadakan di Amerika gitu. Dan itu juga yang sebenarnya akhirnya menjadi motivasi bagi saya gitu untuk terus menjunjung tinggi definisi yang sesungguhnya daripada bahwa membinaragakan tubuh kita ke tahap yang lebih baik. Bodybuilding atau muscularity, orang yang berotot itu is supposedly go hand in hand with vitality and health kan. Jadi makanya kenapa natural bodybuilding is the way. Saya selalu beranggapan adalah bahwa kita ini bukan hanya seorang olahragawan, kita ini bukan hanya seorang pembelajar, tapi kita juga seorang seniman gitu. Kalau ada istilah yang saya sering katakan, seorang pematung menggunakan kayu, seorang pelukis menggunakan kanvas, seorang binaraga menggunakan badannya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya gitu. Jadi dalam berkesenian itu kita nggak perlu takut untuk menang atau kalah, tidak membutuhkan komparasi perbandingan, tapi kita benar-benar berfokus kepada diri kita sendiri gitu. Nah jadi yang saya syukuri, apalagi kalau kita fast forward ke depan sekarang ini, ketika saya punya Dunia Aderai, punya YouTube ya gitu, punya Instagram juga dan sosial media lainnya hari ini. Saya bersyukur perjalanan atau langkah yang saya lalui selama saya di Amerika itu justru malah sebuah jalan yang kalau saya boleh syukuri itu sebagai jalan yang positif gitu ya. Nah, ada istilah yang mengatakan bodybuilders give bodybuilding a bad name. 90% bodybuilder are on drugs kan ya, menggunakan performance enhancement drugs untuk supaya bisa punya penampilan yang baik, bisa punya karir yang baik. Ya sebagian mungkin suksesnya luar biasa, bahkan sangat terkenal ya, bahkan sampai hari ini.
Tapi saya selalu beranggapan adalah bahwa kalau ada istilah yang mengatakan mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa atau perilaku yang baik. Bodybuilding is important for nation building, artinya kalau rakyatnya sehat gitu, membangun badannya, maka negaranya juga kuat dalam membangun bangsanya gitu kan. Nah jadi saya selalu beranggapan adalah bahwa nggak nyambung ketika kita menyalahgunakan obat gitu demi sebuah prestasi gitu. Makanya kenapa saya stick dengan bodybuilding natural, dan pada saat itu juga kebetulan tahun 90-an itu natural bodybuilding is a big thing pada saat itu gitu ya. Bahkan even at that time Mr. Olympia juga bahkan mengadakan drug tested gitu, tapi memang akhirnya nggak menarik bagi sebagian orang karena natural bodybuilding itu looks normal gitu, sedangkan people needs freak show gitu. Jadi sehingga jadi kayak akhirnya drug tested event itu semakin hari semakin kurang gitu. Tapi kalau saya secara pribadi saya justru beranggapan adalah bahwa itu adalah jalan yang terbaik gitu. Jadi dari pengalaman saya menang di berbagai organisasi natural, termasuk di non-drug tested pun as a natural, saya juga bersyukur ya pada saat itu. Saya juara nasional di Indonesia, saya juara Asia di Asia, Mr. Asia, IBB Mr. Asia dari tahun 95 sampai 98, saya juara juga. Di Amerika natural bodybuilding sih ya otomatis ya, saya juga menang. Terakhir saya menang di professional level, di Redondo Beach, di Anaheim, di New York juga, di Super Body World, Musclemania World di Anaheim. Itu pertandingan saya terakhir, saya menang overall di pro-nya. Itu jadi ya semacam konfirmasi aja kepada saya gitu bahwa apa yang saya lakukan itu baik adanya, dan saya bersyukur hari ini mungkin kalau dihitung dari tahun 2000 itu berarti kan hampir 23 tahun kemudian saya masih diberikan kemandirian sehat, masih diberikan fisik yang baik. Salah satu juga pembelajaran yang saya banyak dapatkan itu juga salah satu dari sahabat saya, Stan McQuay. Dia luar biasa banget, karena kita dulu sama-sama natural dan sebagainya, lalu dia memutuskan untuk menggunakan, habis itu dia memutuskan untuk udahan lagi gitu. Lalu dia bisa bercerita dengan saya ibaratnya pengalaman apa yang dia rasakan gitu. Dengan bentuk tubuh yang sama, cuma pada saat itu dia 170 pound sama dengan dia beratnya 210 atau 220 pound gitu. Hanya satu medium size, yang satu extra large size gitu ya. Tapi dia merasa, oh waktu dulu saya medium size kok saya justru lebih kelihatan lebih sehat, lebih apa gitu. Tapi orang balik lagi kayak saya bilang kan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita orang yang bijaksana, kita bisa belajar dari kesalahan orang. Kalau orang pintar ya dia belajar dari kesalahan sendiri. Ya itu yang mungkin Stan lakukan gitu ya. Dia ngerti oh ini apa gitu ya. Jadi saat ini unik ketika dunia binaraga itu ya sebenarnya kalau orang yang pergi ke fitness center, kalau kita lihat di Amerika itu jadi ya kalau bicara fit awareness gitu atau health awareness-nya itu makin tinggi gitu. Tapi in terms of bodybuilding as a sports gitu itu makin mengecil gitu. Kenapa? Karena pelan-pelan ketika seiring dengan awareness, kesadaran atau kecerdasan masyarakat akan hidup sehat makin tinggi, jadi menjadi sebuah olahraga yang aneh gitu ya. Oh kalau seandainya mau badannya tambah bagus, kita jadi akhirnya udah nggak ngomongin latihannya lebih keras, dietnya lebih ketat, tapi ibaratnya siapa yang punya program ngobatnya lebih banyak gitu. Dan makanya kenapa jadi akhirnya sampai hari ini kalau seandainya anak-anak pemula yang baru masuk ke industri ini baru 5-10 tahun itu, dia pikir itulah yang kebenaran yang sesungguhnya. Karena dia melihat yang terjadi hari ini gitu. Nah tapi sekali lagi teman-teman sekalian ya balik lagi, badan kita itu terlalu cerdas untuk dibohongi ya. Jadi teman-teman bisa melakukan apa saja gitu ya. Istilahnya oh semua orang pasti pakai ini apa gitu, silahkan. Tapi yang saya sering katakan, salah satu kesalahan daripada manusia itu ya, saya mengutip Cicero gitu, lebih kepada bahwa yang kita anggap tidak mungkin kita lakukan, kita nggak bisa menerapkan itu kepada orang lain gitu. Setiap orang punya perjalanannya sendiri. Tapi ketika tak kenal maka tak sayang. Nah ketika teman-teman kenal, apalagi teman-teman kenal saya, teman-teman mungkin boleh hidup sama saya selama seminggu, kita lihat gitu apa yang kita lakukan, apa yang dijalankan. Nah, teman-teman akan punya satu data informasi baru di kepala gitu untuk bilang bahwa oh ternyata
Kalau we do it naturally itu bisa loh ya. Oh kalau ternyata kalau saya nggak berhenti latihan, oh si Adi Ray itu dia nggak berhenti latihan dari tahun 1989 pada saat saya memutuskan untuk jadi atlet binaraga sampai hari ini nggak berhenti latihan. Kalaupun berhenti hanya cuma 3 hari. Jadi adalah satu kewajaran kalau seandainya dia bisa punya mempertahankan fisik yang seperti itu gitu sampai hari ini. Tapi kan orang lain kan bisa sampai nggak latihan berbulan-bulan, ada yang nggak latihan bertahun-tahun gitu. Tapi expect the same thing ya kan nggak terjadi gitu. Mahal-mahal untuk bertanda. Iya. Deodorize apa ya? Deodorize kan gitu itu harus diiniin sama binya. Saya berterima kasih karena saya punya kesempatan untuk bisa mengenal bodybuilding gitu dan kalau bodybuilder, most of bodybuilder give bodybuilding a bad name karena drug abuse atau performance enhancement gitu ya, abuse. Kebalikannya saya justru dengan melakukannya secara natural dan alami, saya hanya bisa bilang adalah bodybuilding only give all the benefits outweigh the risk gitu. Nggak ada risiko sama sekali, nggak ada apa-apa sama sekali. Yang saya dapatkan semuanya hanya kebaikan dari bodybuilding itu. Jadi benar-benar menurut saya I will encourage everybody untuk take bodybuilding as part of their life gitu ya. Menurut saya itu satu hal yang salah paham kalau seandainya hari ini orang beranggapan adalah bahwa wah bahaya level body fat rendah, bahaya kalau take bodybuilding, lihat ini, lihat itu menurut saya satu hal yang salah ya. Well, as a natural bodybuilder, I compete mostly in a natural show. Muscle Mania, I think, is the best show I've ever won. You felt really good getting off stage. Yeah, you won the whole thing. hard. I mean, I'm proud as a Muscle Mania champion. That's unbelievable. I'll tell you what. Saya sebenarnya dari kecil sudah terlibat dari berbagai olahraga ya, termasuk olahraga ya, bela diri ya. Saya juga menjadi seorang atlet bulu tangkis sebenarnya dari umur mungkin 7-8 tahun kali ya. Saya udah ikut pertandingan judo waktu saya umur 5 tahun tuh sebenarnya sih ya. Lalu saya jadi atlet bulu tangkis dari umur 8 tahun gitu ya, sampai umur mungkin 15 tahun lah, 16 tahun gitu ya. Waktu itu saya sempat juga ada di klub Jarum ya, terakhir ya bersama Ardi Bewiranata. Ya sempat prestasinya di DKI gitu ya. Nah setelah itu mungkin karena pada saat itu akhirnya terganggu sekolah saya juga, jadi badmintonnya nggak juara, sekolahnya juga nggak naik kelas, makanya jadi akhirnya pada saat itu akhirnya memutuskan untuk fokus ke sekolah gitu. Nah cuma pada saat saya fokus ke sekolah, akhirnya karena sudah terbiasa dengan kedisiplinan sebagai seorang atlet, akhirnya mencari olahraga lain yang bisa dilakukan di sela-sela tapi tidak mengganggu sekolah. Nah kebetulan salah satunya ya itu latihan beban itu gitu. Latihan beban itulah yang dulu saya diperkenalkan pada saat saya main bulu tangkis waktu saya umur 14 tahun. Akhirnya latihan beban itulah yang akhirnya membuat saya jadi loncatan smash-an lebih kuat. Waktu SMA saya sempat jadi atlet volley karena saya spiker. Saya juga sempat jadi atlet tolak peluru di atletik. Saya juga jadi sprinter juga. Sampai akhirnya saya mengenal binaraga sih pada saat itu di bangku kuliah, di mana akhirnya di akhir kuliah saya di tahun 1994 itu akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan bodybuilding sebagai karir saya gitu ya. Terlepas daripada saya tidak pursue karir saya di kuliah gitu, niatannya mau jadi diplomat gitu. Ya sekarang jadi diplomat olahraga ya. Ya. Tapi secara umum pengalaman saya di berbagai jenis olahraga itu sama juga gitu dalam hal di binaraga dan sebagainya menjadi sebuah modal aja bagi saya untuk menjadi. Kalau alasan saya memilih bodybuilding dibanding olahraga lain tuh hanya lebih kepada karena pada saat saya di arm wrestling dan bodybuilding itu saya diganjar oleh
prestasi sih sebenarnya. Jadi dulu waktu saya mungkin ikut bela diri, lalu saya ikut bulu tangkis gitu, prestasi saya ya mungkin lebih seadanya gitu ya. Tapi ketika saya panco dan saya bodybuilding itu mungkin lebih dari seadanya gitu. Jadi juaranya malah jadi juara nasional gitu ya, bahkan bisa jadi juara di tingkat internasional saja. Mungkin itu yang jadi akhirnya mungkin meyakinkan saya bahwa mungkin disinilah bidang saya gitu. Dan memang hal itu yang saya rasakan sampai hari ini gitu ya. Kalau boleh dibilang saya berhenti menjadi atlet binaraga, tapi saya tidak pernah berhenti menjadi seorang binaraga. Nah mungkin maksudnya itu gitu ya. Jadi kalau istilahnya not as a competitive bodybuilder gitu, tapi still as a bodybuilder gitu, as a lifestyle gitu ya. Jadi ya makanya bersyukur sampai hari ini. Kalau secara komposisi tubuh juga sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sih. Dari dulu juga badannya ya segitu-segitu juga gitu ya. Jadi di satu sisi melemahkan hati ketika wah nggak maju-maju ya badannya gitu. Tapi di sisi lain bisa mempertahankan badan dari umur 26 sampai umur 54 masih bisa punya kondisi yang kurang lebih nggak beda jauh sama ya, di berat 88 kg dengan kadar lemak di antara 5 sampai 10%, saya rasa not too bad gitu. When we had scouts around the world that was looking for bodybuilders, they were bodybuilders that would be put on our TV show. There was never a specific type of person we wanted by culture, by race, ethnicity. That never mattered. It was always, is this person, number one, it had to be natural because we were only doing natural bodybuilding. And is this person a good representative? Is this person somebody that we can be proud that he's going to represent the Musclemania brand? So it didn't matter what the income level was of the person or what country they were from. Are they natural, and are they going to be a good representative for the brand? Oh, I'm very proud of him. I'm very proud of him. I'm very proud of him. He became the man of the family. He became the one that took care of the family. So, you have that character trait very early in him that he had to step up to take care of the family. So I always respect that with him, that he was there for the family when the family needed him. So. Baru nih teman-teman suasananya. Mungkin sejak after pandemi banyak aktivitas di luar ruangan. Dulu waktu memulai karir saya di binaraga tahun 1995-an ya, saya tinggal di salah satu hotel di sini di belakang. Jadi tiap hari kadang-kadang sering ke Gold's Gym, ke World's Gym, kadang Powerhouse Gym, dan juga mainnya ke daerah sini. Beda dulu, beda sekarang, tapi secara umum sebenarnya hampir mirip sama, tapi sekarang mungkin lebih modern aja ya, lebih rapi ya. Toko-tokonya juga lebih gede-gede. As a natural bodybuilding, kalau menurut saya bersyukur gitu ya. Jadi apakah saya akan merubah hal tersebut? Ya tentu tidak gitu ya. Karena dengan pengalaman saya sebagai seorang natural bodybuilder itu di hari tua gitu ya, meskipun belum tua-tua banget lah gitu ya. Tapi saya mendapatkan kebermanfaatan yang sangat besar gitu ya ketika punya kemandirian sehat gara-gara investasi saya. Zaman dulu ada orang punya kecerdasan akan finansial yang tinggi karena dia belajar keuangan dari muda, akhirnya udah tua hidupnya layak karena punya kesejahteraan yang baik gitu. Nah, seperti dalam hal financial, kebetulan saya dalam hal physical gitu. Dimana kecerdasan saya di dalam fisik itu, akhirnya saya mendapatkan reward tersebut. Jadi kayak bayaran hari ini ketika mungkin kita bisa prihatin dengan teman-teman saya yang mungkin punya permasalahan kesehatan, harus mengeluarkan biaya begitu besar, memiliki warisan ketergantungan karena harus tergantung obat, rumah sakit, dokter,
mungkin apotek dan sebagainya. Tapi saya sampai hari ini ya biasa-biasa aja gitu ya. Nggak punya obat, nggak tergantung rumah sakit, nggak tergantung apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan lagi muda, saya bisa lakukan hari ini juga gitu. Nggak terlalu jauh beda. Ya mungkin lebih tua, meaning less muscle means weaker bone density, lalu akhirnya less strength and power, yang effect juga speed and explosiveness, yaitu terjadi juga di saya, tapi terjadinya lebih gradually dan naturally lah gitu. Atau kalau bahasanya gracefully lah gitu. Jadi beda sama orang lain yang ternyata tiba-tiba pro-aging sekali gitu, kayaknya cepat banget tua gitu. Bahwa apa yang saya lakukan pada saat gagal adalah dengan saya coba mencari waktu untuk berpikir buat diri saya sendiri, sehingga saya bisa ngobrol sama diri saya sendiri kira-kira apa kekurangan saya, kenapa saya bisa gagal. Jadi dengan saya terus berpikir, akhirnya motivasi itu bisa muncul. Tapi pada saat saya tidak mau pikir dan akhirnya saya larut dengan kegagalan saya, hal itu yang mungkin tidak saya inginkan. Terlepas dari kembali lagi saya katakan tadi Mas, bahwa pada saat saya kalah, saya gengsinya luar biasa. Jadi pada saat saya kalah, waktu saya pernah kalah Pak, saya sejak 95 saya nggak pernah kalah, sampai tahun 99 saya pernah kalah. Oke. Waktu 99 saya kalah, saya nggak bisa tidur 3 hari. Sama seperti waktu dulu saya ditinggal pacar. Cuma kalau ditinggal pacar nggak ada solusinya tuh. Kalau kalah ada solusinya, yaitu adalah bahwa kenapa saya kalah, apa yang membuat saya kalah. Jadi saya menganalisa kekalahan saya, yaitu saya merasa waktu itu conditioning saya nggak optimal. Kenapa pada saat itu saya strateginya, saya itu waktu persiapan itu saya sempat sakit dan sebagainya. Jadi ada beberapa strategi yang saya pikir kalau lain kali saya bisa lakukan lebih baik, saya bisa membalikkan itu. Dan di tahun 2000 akhirnya saya bisa membayar kegagalan saya akhirnya dengan berhasil juara di 2 tempat tadi, di New York dan di... Teman-teman, saya lagi ada di pinggir jalan nih, teman-teman lihat ya. Saya lagi di mana nih? Jeng-jeng, lihat di belakang saya ada tulisan apa? Ada tulisan Gold's Gym. Ini adalah, teman-teman lihat jalanannya di sini. Ini adalah Jalan Pacific Avenue, di mana ini adalah tempat Gold's Gym pertama. Itu 1006 tuh teman-teman ya, nomornya. Tuh atasnya lihat teman-teman. Wah, ini beda lagi. Ini dulu Joe Golds, mungkin tinggal di sini kali, di sini. Lalu jadiin rumahnya buat tuh kayak gitu tuh, cuma gitu doang temen-temen, cuma gudang aja. Unik ya, sekarang udah keren banget, udah besar, udah jadi franchise gitu. Cheers. Saya jalan-jalan ke sini lalu ngelihat perkembangan gym di sini, kayak Gold's Gym juga gitu ya. Mungkin di sini juga kan udah berubah ya, pemilikannya juga berubah, ini apa, kebijakannya juga berubah, orang-orangnya yang ada di sana juga berubah, alat-alatnya juga kadang-kadang berubah, tapi for the sake of memory lah ya, saya jadi kesini lagi tuh kayak, karena dulu saya pernah, ya bukan tinggal di sini, tapi dari tahun 1995 sampai tahun 2000 lah, di masa saya dulu itu ya saya hampir tiap 3 bulan kan bolak-balik ke sini, makanya kenapa saya tinggal di hotel di Marina Pacific itu sekarang namanya jadi Erwin Hotel. Saya latihannya di Gold's Gym karena di situ dulu saya banyak melakukan kayak photoshoot dengan berbagai fotografer yang mungkin zaman dulu mungkin termasuk yang utama ya, seperti ada Pearl Bernal buat Muscular Development, ada Jason Mattes untuk Ironman dan Muscle Mac, lalu juga Mitsuru Okabe kalau teman-teman tahu, lalu juga ada banyak lagi, termasuk ada chances kesempatan dulu saya dengan almarhum Art Zeller dan sebagainya. Jadi bersyukur istilahnya ya mengenang kembali aja gitu pada saat itu. Juga saya juga waktu dulu, karena dulu natural itu tahun 1995-96 itu lagi big things, makanya kenapa majalah Muscular Development itu dia mendedikasikan majalahnya, sekarang udah enggak ya, tapi dulu mendedikasikan majalahnya menjadi majalah natural, all natural magazine. Makanya kenapa pada saat itu mereka meliput kayak profil daripada natural bodybuilder saat itu. Makanya kenapa ada saya waktu itu dulu, bahkan dulu juga Kai Green masih natural, lalu ada juga
sahabat-sahabat saya yang lama dulu ya, Skip LeCour gitu ya, dan teman-teman dari Musclemania gitu. Termasuk pada saat itu juga ada Mike O'Hearn juga. Makanya kenapa kita pernah masuk di dalam kayak People's Choice Award gitu buat all naturals athlete pada saat itu gitu. Jadi ya satu hal yang menyenangkan aja gitu ya, mengenang kembali meskipun sekarang dunianya udah berbeda lah ya gitu ya. Idolanya pun juga berbeda, caranya pun juga berbeda, tapi saya stick dengan natural bodybuilding yang mungkin teman-teman saya dulu, sahabat saya sekalipun aja juga tidak bisa memegang itu karena kan mungkin juga saya juga kemarin cerita sama Stan, mungkin dengan kondisi pada saat itu Stan udah menang di Musclemania, menang di Super Body gitu. Dia di NPC juga dia berapa kali menang, tapi dia mau karir yang lebih lagi di mana nih gitu ya. Akhirnya jadi dia lanjut ke IFBB, akhirnya dia harus pakai barang. Nanti ketika pakai barang, ya mungkin lifestyle itu yang dia merasa, karena at the end of the day terakhirnya orang pasti akan memikirkan keluarganya ya, kalau teman-teman tahu ya. Jadi pasti akan, aduh kalau seandainya saya terus-menerus dengan lifestyle seperti ini gitu, nanti kalau kesehatan yang akan direnggut, what's the point dari ini semua gitu ya. Nah jadi itu yang makanya kenapa akhirnya orang bilang bodybuilding is a dangerous sport tuh itu gitu. Karena ketika kita masuk ke dunia istilahnya as a professional bodybuilder, akhirnya nggak ada jalan lain seolah-olah karena kita nggak akan bisa memenangkan pertandingan ketika kalau kita nggak on gear gitu. On gear itu artinya menggunakan si obat-obatan tersebut gitu. Tapi akhirnya menjadi satu TST gitu, tahu sama tahu seolah-olah. Cuma ya balik lagi kalau saya katakan tadi, saya udah membuktikan, kebetulan saya bukan orang Amerika, saya orang Indonesia. Untuk bisa berkarir di Indonesia dan menjadi fitness influencer atau menjadi panutan hidup sehat di Indonesia tuh dengan stay natural itu memungkinkan teman-teman sekalian. Bahkan untuk hidup layak tuh memungkinkan. Ya mungkin kalau di Amerika saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah tinggal di sini gitu ya. Tapi makanya ini yang bisa saya sampaikan sama teman-teman di Indonesia gitu. Orang Indonesia kan senangnya kan ngikutin orang di luar aja. Oh ya gini gitu. Jadi akhirnya pada pakai. Tapi akhirnya kita mematahkan semua masculinity supposedly go hand in hand vitality yang nggak terjadi karena kita pada sakit-sakitan. Habis itu kita become drug user udah mirip kayak narkoba. Cuma narkobanya kalau orang lain buat kesenangan, kalau kita buat keangkuhan untuk bisa punya badan yang lebih bagus. Sebagian dari teman-teman kadang-kadang nggak punya background basic dulu, pernah jadi juara natural dulu atau apa, udah langsung pakai, badannya udah bengkak gede, lalu diidolakan, dibanggakan karena punya viewers, likes dan sebagainya, seolah-olah bahwa itu yang lumrah. Dan bahkan teman-teman mengolok-olok yang natural gitu kan, dianggap adalah bawahnya apa tuh, mana ada tuh kayak gitu. Jadi lucu gitu, teman-teman datang belakangan terkena dengan itu, tapi teman-teman malah mengolok-olok sesuatu yang sebenarnya yang dulu dari awal, kalau saya pribadi itu saya membangun Binaraga tuh dari sana gitu. Itu yang memotivasi saya untuk bilang bahwa iya, dulu kita sebagai orang yang cungkring, yang kurus gitu, atau mungkin orang yang gemuk gitu, kayaknya kita lemah ya. Coba ya kalau kita take advantage dengan saya improve muscle mass saya, ternyata saya bisa dapatkan semua. Apakah secara sosial, apakah secara psikologis perasaan kita, dan ternyata kita diganjar sekarang secara biologis juga, dalam arti badan kita menjadi lebih sehat. Dan ini yang saya katakan juga ketika saya sekarang mengkampanyekan pola hidup sehat gitu, salah satu problem masalah itu is under muscle gitu. Under muscle mempengaruhi permasalahan tulang, bone density, osteopenia. Osteopenia akhirnya mempengaruhi gerak. Gerak akhirnya mempengaruhi body fat. Makanya osteosarcopenia obesity adalah permasalahan yang lumrah terjadi di masyarakat di Indonesia yang menjadi representasi daripada permasalahan yang disebut namanya metabolic syndrome. Metabolic health kita problem. Masalah yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Makanya kenapa BPJS jadi tinggi. Makanya bisa jadi defisit. Negara jadi berat. Bahkan kebijakan-kebijakan kesehatan kita jadi sibuknya jadi kuratif. Gitu. Bahkan sekarang di tahun politik ini, berbagai kebijakan kesehatannya itu semua kebijakan mengatasi kesakitan sampai lupa untuk mempertahankan kesehatan, yang nggak ada kebijakannya ke sana. Nah tapi karena kita anak-anak Binaraga yang natural, yang sudah terbiasa dengan pendekatan itu, kita sebenarnya bisa memberikan saran gitu kepada teman-teman di sana yang mungkin punya wewenang atau otoritas untuk bilang bahwa bayangin nggak sih teman-teman, kalau seandainya nih perjalanan saya aja, kalau teman-teman tahu, saya terakhir masuk rumah sakit kan 54 tahun yang lalu waktu saya lahir.
Nah, jadi itu bisa menjadi satu modeling bagi anak-anak di Indonesia untuk bilang bahwa, coba kamu lakuin aja apa yang dia lakuin. Itu bayangin kalau seandainya semua anak di Indonesia baru masuk rumah sakit itu setelah umur 50 tahun. Berapa budget biaya yang bisa di-save, termasuk juga di korporasi, perusahaan-perusahaan juga. Makanya kenapa saya bersyukur bisa ikut berbagi ya, diundang ke perusahaan-perusahaan untuk berbagi tentang pola perilaku sehat. Karena kalau kita buat satu investigasi, 95% profil kesakitan atau yang namanya raport merah medical check up karyawan di Indonesia, itu hampir sebagian besar adalah penyakit perilaku yang disebabkan karena ulah kita. Makanya kenapa saya ajarkan teman-teman cara-cara yang sederhana. Misalnya berpuasa, mengontrol karbohidrat, prioritas protein. Jadi termasuk juga hal-hal yang sederhana, yang trik-trik atau siasat ya yang teman-teman bisa lakukan, yang sering saya berikan di dunia ADR. Makanya kenapa saya bersyukur banget gitu ya. Hari ini kita punya platform sosial media yang memungkinkan saya untuk bisa berbagi bersama teman-teman. Kalau dulu saya cuma kayak gini, cuma ngobrol aja sama Pak Erik berdua, habis itu udah kita ngobrol ya Pak ya. Ya akhirnya yang denger ya cuma satu orang, Pak Eriknya aja gitu. Tapi ketika sekarang hari ini saya bisa ngobrol sama Pak Erik dan didengar oleh banyak orang gitu. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Dan juga sekarang saya bersyukur juga dapat kesempatan. Kalau dulu saya pergi ke Amerika gitu ya buat sendiri aja, udah selesai gitu ya. Tapi kalau sekarang saya bisa berbagi nih sama teman-teman, banyak sekali ya teman-teman apa yang dilakukan gitu. Saya bertemu dengan teman-teman lama saya semua, bahkan ada kayak teman-teman baru juga, kayak Luzik introduce saya sama si juara Muscleman yang sekarang, si Josh, untuk ajak latihan bareng dan sebagainya. Itu satu hal yang baik. Lalu saya juga di sini dapat kesempatan karena ada teman-teman saya di sini yang sudah tinggal lama di sini, yang ngajak saya untuk menikmati gym-gym yang ada di sini gitu ya, gitu. Suruh cobain gym-gym yang ada di sini. Saya lihat, oh ternyata di Indonesia tuh sebenarnya nggak kalah gitu ya gymnya. In Indonesia, I try to create the image that if you want to get big, just do it naturally. That's what I'm trying to do. If you do it naturally, all the result you have, you can be very proud of that. I try to promote bodybuilding as a healthy sport in Indonesia. I heard a lot of things about bodybuilding, especially in the world and also in US, that it's very negative about bodybuilding because a lot of people who's involved in bodybuilding, I'm saying the athletes are taking a lot of drugs for competing and to be a champion. But what I try to promote in Indonesia is just try to promote bodybuilding as a healthy sport and change the image, because I think bodybuilding is not just about contest, it's not just about winning, but bodybuilding is more like a lifestyle. I'm a true physical culturist. Saya adalah, kalau boleh dibilang, menggunakan fisik saya untuk saya berbudaya gitu. Dan kalau ketika saya bisa sehat bagi diri saya yakin saya bisa bermanfaat bagi banyak orang lain. Makanya kenapa ada istilah orang bilang kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Kita tidak bisa mengajar kalau tidak mencontohkan. Jadi saya bersyukur sekali lagi justru bodybuilding save my life. Dia justru malah membantu merubah prinsip dalam hidup saya menjadi orang yang menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya, saya bersyukur, terima kasih dengan pengalaman saya ke Amerika membuka pikiran saya. Kadang orang melihat Amerika sebagai sesuatu yang mungkin yang buruknya juga banyaknya, bukan main gitu ya. Tapi ingat yang saya sering katakan kepada teman-teman sekalian. Sama halnya dengan pikiran, sama halnya dengan teknologi, sama halnya dengan Amerika. Apa tuh yang menyamakan mereka bertiga? Yang menyamakan mereka bertiga adalah apa? Teman-teman sekalian. Kalau kita gunain pikiran kita, kalau kita gunain teknologi, kalau kita gunain kebaikan daripada Amerika, maka yang terjadi adalah berkah. Tapi kalau Amerika menggunakan kita, kalau teknologi menggunakan kita, kalau pikiran yang menggunakan kita, akhirnya menjadi musibah gitu. Nah, jadi kalau istilahnya, our mind is a wonderful things.
is a wonderful servant but is a lousy master. Ya berlaku juga semuanya. Teknologi is a wonderful thing, benar ya. Tapi when technology using us, itu bisa jadinya musibah. Tapi when we are using the technology, akhirnya menjadi berkah. Jadi saya bersyukur terlepas daripada segala kekurangan yang ada di negara adidaya di Amerika seperti ini gitu ya. Mungkin budayanya atau mungkin perilaku masyarakatnya, mungkin arogansi atau apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi saya akan berfokus kepada apa sih yang kebaikan yang ada di sini, itu yang kita ambil dan itu kita jadikan sebagai modal untuk kita membangun diri kita dan juga bangsa kita dan juga masyarakat kita ya. Jadi saya juga yakin, saya appreciate sama teman-teman saya semua juga yang mungkin memutuskan untuk tinggal di Amerika pun juga sama ya, mungkin ya. Mungkin di sini ada Pak Solihin, ada sahabat saya Alvin dan sebagainya, lebih kepada karena mungkin ada satu kebaikan di sana. Mungkin keteraturan dalam hidup, kepastian hukum, mungkin siapa bekerja keras dia yang akan dapat ganjarannya gitu ya. Mungkin apalagi yang lainnya gitu ya, kenapa tidak gitu ya. Jadi, tapi kalau saya pribadi memang kembali lagi di dunia bodybuilding itu saya harus terima kasih kepada Amerika di mana di sini saya banyak belajar gitu ya. Beberapa referensi jurnal, beberapa mungkin kalau boleh dibilang guru gitu ya yang kita bisa belajar tuh di sini banyak sekali gitu ya. Yang lousy juga banyak sih, tapi yang cerdas banyak. Kenapa tidak kalau kita bisa terus belajar. Ini kurang lebih itu kira-kira saya bersyukur bisa kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan di trip kesempatan ini saya bisa dapat kesempatan bukan cuma jalan-jalan for all time sake dengan pergi ke memory lane, saya pergi ke Venice Beach, Muscle Beach. Dulu saya tiap kali kalau ke Amerika selalu tinggal di sana. Saya tinggal di Marina Pacific Hotel, lalu saya jalan ke Muscle Beach, saya latihan di Gold's Gym, lalu saya tanding di Redondo Beach, lalu saya banyak teman-teman di sini, mungkin photoshoot di Gold's Gym di mana, lalu ya jalan-jalan, makan, shopping kali ya ini satu hal yang saya syukuri. Tapi yang pasti semua itu hanya lebih kepada ya kayak fuel aja buat memotivasi saya untuk kalau saya masih diberikan kesempatan ya. Jadi kalau ada istilah teman-teman, saya cuma bilang sama teman-teman, bahaya terbesar bukanlah ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya. Tapi bahaya terbesar itu adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah, dalam hal cita-cita terhadap kesehatan, kebetulan saya punya cita-cita yang sangat tinggi gitu. Jadi bagi saya kalau saya bisa punya umur panjang dan bisa sehat walafiat dan terus bisa berbagi, kenapa tidak? Makanya kenapa saya mensyukuri hal ini gitu ya. Jadi terus aja belajar meskipun udah tua gitu. Terus aja latihan meskipun udah tua. Terus aja berbagi mumpung masih ada kesempatan. Kalau besok ternyata mungkin saya nggak ada lagi ya mungkin ya kan berarti udah selesai nggak apa-apa, tapi tidak ada satu penyesalan dalam hati saya. Gitulah teman-teman. Jadi saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk masih bisa terus belajar dan saya berharap mudah-mudahan saya juga masih diberikan kesempatan untuk bisa terus berbagi gitu ya. Karena kembali lagi kalau ada istilah teman-teman bilang kepada saya bahwa kalau kita datang tidak membawa apa-apa dan pulang tidak membawa apa-apa, maka hidup itu adalah is all about berbagi. Benar gak teman-teman? Karena kalau ada istilah bilang datang nggak bawa apa-apa, pulang bawa apa-apa, maka hidup adalah namanya bukan berbagi, hidup adalah mengakumulasi gitu. Nah, cuma uniknya dalam hidup justru kalau akumulasi kita banyak, kita malah dihargai orang banyak gitu. Tapi ketika kita banyak berbagi dan kita nggak punya apa-apa, kita malah nggak dihargai. Padahal kita itulah dalam menjalankan hidup itu yang makanya kenapa saya bilang sama teman-teman sekalian, ada yang namanya kebenaran secara transaksi. Ya seolah-olah jadi kalau semakin kita punya yang namanya posesi, prestasi, reputasi, seolah-olah kita dianggap tinggi gitu.
Tapi sesungguhnya kalau kita dalam hidup itu, semakin kita banyak berbagi, semakin kita banyak memaafkan, itu sebenarnya kalau istilahnya itulah substansi daripada hidup yang sesungguhnya tuh teman-teman ya. Tapi apapun juga, saya bersyukur bodybuilding save my life. Saya terima kasih kepada semua pengalaman yang saya dapatkan, termasuk pengalaman atau perjalanan saya ke Amerika. Demikian teman-teman sekalian, ini cuma sekedar cerita aja hubungan antara saya dan Amerika. Bung De, I love you so much. Semoga apa yang dicita-citakan sama Bung De bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Semoga selalu dalam lindungan Sang Yang Dewasa. Here comes Adi Ray. I love this guy. He's a great bodybuilder. The crowd is in for a treat tonight. 200 pounds, 5 feet 11 inches tall, and a great bodybuilder. Now, as Bio said, fitness entrepreneur, I think that's a little understated. This man is a huge superstar in Indonesia, and I know, Clark, you have placed second to him on many occasions. Well, just on one occasion, and that was enough for me because by the looks of this guy, you can see that he is out here to do some damage tonight. I stood next to this guy and he dwarfed me. The illusion that he creates up on that stage is phenomenal. He's 200 pounds, but he looks like he's about 250. I love his music selection too. Listen to this. So dramatic, and he's just got such a dramatic, classic physique to go along with the style of music that he's chosen. Great music as well, because this man is synonymous with Muscle Mania. He won the Musclemania back in '96, I believe it was. That was the year that he beat me. And I knew from the minute I saw this guy that he was going to be the one to contend with. And I tell you, he's one to contend with tonight because he came all the way from Indonesia ready to compete at Musclemania.